Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik semuanya, hari ini kita akan memasuki materi selanjutnya dari statistik matematika, yaitu mengenai fungsi marginal gabungan untuk statistika terurut ya. Masih tentang statistika tataan. Kemarin kalian terakhir pelajarinya itu adalah fungsi marginal X dan fungsi marginal Y kan, masing-masing. Nah sekarang kita masuk ke gabungannya, jadi FKP dari YI dan YJ misalnya. Untuk mencari fungsi marginal gabungan atau FKP gabungannya dari statistika urutan, kita bisa menggunakan rumus ini ya, rumus GIZ, YI, YJ. Jadi nanti kamu tinggal substitusi aja tergantung permintaannya. Misalnya kita diminta statistika urutan untuk Y2 dan Y3 gitu misalnya. Jadi gabungannya dari Y2 dan Y3, berarti kan kita cari G23 dari Y2, Y3 ya. Nah nanti kalian tinggal substitusi aja, n-nya kan tergantung soal. Misalnya statistiknya berukuran 5, berarti 5 faktorial per nanti i dikurang 1. Nah misalkan kalau di sini kan i-nya 2 ya tadi, berarti 2 dikurang 1 faktorial kali j-nya tadi 3, berarti 3 dikurang 2 dikurang 1 kali faktorial kali n dikurang j, n-nya tadi 5 dikurang 3 faktorial. Nah gitu. Terus habis itu kita nanti tinggal cari FY-nya, F dari YI, kemudian 2 dikurang 1, berarti kemudian kalikan dengan apa di sini, FYJ, berarti FY3 dikurang FYI, F2, kemudian kita kurangi 3 dikurang 2 dikurang 1, kemudian kali 1 dikurang FYJ, berarti FY3 kali N, 5 dikurang 3 kali FY3, FYI berarti FY2 kali FY3. Nah ini panjang ya. Jadi untuk mencari FKP itu memang agak panjang rumusnya. Jadi intinya kalian harus mencari FY2-nya, FY3-nya, kemudian cari FY kecilnya dari keduanya. Nanti kalian tinggal substitusi, masukkan ke dalam rumus aja gitu. Contoh nih, misalnya kita punya sampel berukuran 4, Y1 sampai Y4, kemudian disuruh mencari FKP gabungan dari 2 dan 3. Nah jadi kalau kayak gini kamu tinggal menuliskan dulu aja, masukkan rumusnya ya, yang tadi seperti contoh yang ibu kasih tadi. Jadi kita substitusi ke sini, kita masukkan n-nya tadi 4 faktorial per 2 dikurang 1 dan seterusnya. Ini semuanya sudah masuk. Berarti supaya bisa hitung, kalian harus cari dulu FY2, FY3, kemudian F kecil 2 dan FY3 kecil gitu. Jadi sebelum kita masukkan ke rumusnya, kita cari dulu nih yang pertama. Untuk FY2 dan FY3 itu sebenarnya kan sudah ya sebelumnya, karena ini soalnya rumusnya sama seperti yang kemarin. Jadi kalian tinggal integral saja, terus dimasukkan nilai y-nya gitu. Jadi kayak mau cari FY2 nih, FY2 itu berarti sama dengan integral dari 0 ke yang diminta adalah y2 ya. Nah terus di sini adalah theta e pangkat min theta x dx. Nah nanti kan kamu dapat sama dengan berapa nih integralnya, theta min e pangkat min theta x dx. Kita integral dulu, berarti theta per min theta e pangkat min theta x gitu ya, integral dari ini. Terus kalian masukkan y2 dan 0 nya gitu, kita masukkan, tetanya habis, jadi hanya tinggal min 1 per e pangkat theta x. Nah masukkan y2 dan 0. Nah kita masukkan, berarti yang pertama itu adalah min 1 per e pangkat y2 min kali min 1 per 0 e pangkat 0. Jadi sama dengan ini y2 nya, jadi kita ini jadinya 1 ya, jadinya ini 1, jadi min 1 per e pangkat y2 ditambah 1, atau kalau kita mau pindahin boleh 1 min e pangkat y2 kalau dipindahin ke atas gitu. Ini kalau mencari FY2 nya. Nah, nanti kalau kamu pengen cari FY2, kalau mau cari FY3 ya sama ya, tinggal diganti, ini kamu ganti Y3, nanti kamu akan dapat jawabannya. Oh ya, ini ada tetanya, jangan lupa, masih ada teta, lupa ibu, ini masih ada teta, ini juga masih ada teta, karena tadi yang diganti itu hanya x nya aja gitu. Jadi min 1 min e pangkat min
theta Y2 atau Y2 theta sama aja. Terus kalau mau cari FY3 nya ya berarti dengan cara yang sama kamu akan dapatkan 1 min E pangkat min Y3 theta atau theta Y3 sama. Nah terus kalau mau cari yang ini F kecil dan Y kecil kamu tinggal turunin. Berarti kalau mau cari FY3 ya turunin aja dari fungsi ini, kita turunkan F aksen Y3. Kalian turunkan, satu turunannya 0, min E pangkat min Y3 turunannya itu adalah Y3 E pangkat min Y3 theta gitu. Kalau mau cari Y2 ya berarti tinggal diturunin sama ya. Oh sorry turunkannya terhadap theta. Berarti kalau turunkannya terhadap Y3 berarti yang kita turunkan itu adalah tetanya. Ini turunkannya terhadap Y3. Y2 juga nanti turunkannya terhadap Y2 gitu. Jadi nanti kalau FY2 nya berarti theta E pangkat min Y2 theta gitu ya. Deh. Nah, selanjutnya kamu tinggal substitusi semua yang kalian udah dapat ke sini, ke G23, Y2 dan Y3. Nah, pakai rumus yang tadi, jadi semua angkanya sudah kalian substitusi. Nanti kita akan kalikan. Nah, kamu akan dapatkan jawabannya adalah ini. 24 theta bla 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 dan seterusnya. Gitu. Petunjuk. Jadi kita harus dicoba nanti nih latihannya. NPM genap dan ganjil nomor 1 untuk NPM genap dan ganjil, nomor 2 NPM genap, nomor 3 NPM ganjil. Jadi ada 3 soal ya. Jadi setiap anak mengerjakan 2 soal. Nah, silakan dicoba latihannya untuk mengerjakan soal di sini. Kemudian sekarang kita coba setelah FKP itu adalah ekspektasi statistik terurut. Untuk ekspektasi statistik terurut itu kita sama aja, tapi bedanya nanti kan biasanya kalau ekspektasi itu ada fungsi yang ditanya dari ekspektasinya. Nah jadi kalau misalkan seperti itu nanti kita integral terhadap AB. Nah nanti kalian masukkan ininya YI ke GI YI. Jadi misalkan yang ditanya adalah E 2x kuadrat. Nah berarti nanti kamu substitusi aja integral AB E 2x kuadrat 2x kuadrat kali GI YI gitu. Jadi tergantung nanti permintaan dari soalnya. Jadi kita tinggal substitusi fungsi yang diminta misalnya gitu, ngikutin ya. Contoh, misalkan kita diketahui ini adalah fungsi peluangnya, terus diketahui statistik urutannya itu adalah berukuran 4. Nah, kita dicari EY1 dan EY3 di sini diminta. Nah, kita coba dulu untuk EY1. Nah, untuk bisa ngerjain EY1, kita sebelumnya itu harus mencari G1 Y1 dulu. Nah, pakai cara yang sebelumnya ya. Untuk mencari G1 Y1 kamu cari dulu fungsinya. Nah ini ada rumusnya, G1 Y1 fungsi marginalnya. Berarti butuh FY1 dan butuh F kecilnya turunannya. Jadi kita integral biasa dari fungsinya E pangkat min X, kita dapat ini. Kemudian setelah itu kamu cari G1 Y1 nya. G1 Y1 nya dari rumusnya 4 kali 1 min E pangkat min Y1 pangkat 3 kali E pangkat min 1, maka kita dapatkan ini. Nah selanjutnya setelah itu udah dapat G1 Y1 nya, kita cari EY1. Tadi kan EY1 itu rumusnya adalah integral 0 A ke B ya, berarti 0 ke hingga Y1 nya itu adalah Y1 karena dimintanya Y1, G1 Y1 nya adalah ini. Nah terus kemudian kita integral pakai parsial ya, karena turunkannya terhadap Y1. Nah kita integral parsial seperti biasa. 1 0 ini ibu rasa nggak bingung, ini adalah Y1, ini adalah E pangkat min 4 Y1. Nah di integral biasa Y1 turunannya 1 turunannya 0, E pangkat min 4 Y1 berarti integralnya apa? Min apa ini? Min 1/4 E pangkat min Y1 terus plus 1/16 itu integral lagi min Y1 min 4 Y1 gitu, terus dikali-kalikan biasa, maka di sini diperoleh hasilnya adalah ini ya. Kita kalikan berarti ada min 1/4 Y1 E pangkat min 4 Y1, terus ini dikaliin ini jadinya min 1/16. Nah dikalikan 4 maka kita peroleh nilainya adalah 1/4 gitu. Nah itu adalah untuk mencari ekspektasi gitu. Ini sama ya, ini kalau mau ini adalah soal Y1 yang tadi ke bawah lagi. Nah untuk Y3 kalian bisa coba sendiri dan C nya EY4 gitu ya, atau
Kita coba latihannya lagi. Sini Bu coba contohkan, misalkan FKP yang ini aja deh, jadi kalian nanti bisa mengerjakan yang keduanya. Kita coba untuk mencari FKP dari NPM genap dan NPM ganjil. Fx nya adalah E pangkat min X lebih dari 0. Fungsinya adalah Fx nya tadi adalah E pangkat min X dengan X lebih dari 0. Tadi sampelnya berukuran 4 ya. Kemudian yang ditanya itu adalah Y23. Nah, FKP dari Y23. Nah, berarti untuk bisa ngerjain masukin ke rumus, yang pertama itu yang harus kalian hitung itu sudah pasti adalah FY2. Nah, berarti untuk dapat FY2, kita integral dulu. 0, karena dia dari 0 mulainya 0 sampai, karena nyarinya Y2 berarti sampai Y2. E pangkat min X dx. dx. Nah, jadi sama dengan integralnya min E pangkat min X, kita masukkan Y2 dan 0. Nah, kalian masukkan berarti min E pangkat min Y2 min E pangkat 0 ya. Min 0. Berarti di sini adalah min E pangkat min Y2 ditambah 1. Jadi rumusnya soalnya adalah 1 min E pangkat min Y2. Ini untuk FY2-nya. Nah, jadi kalau kita mau cari F kecilnya, berarti kita turunkan dari sini. Kita turunkan FY2 terhadap Y2. Nah, kita turunkan. 1 turunannya 0, min E pangkat min Y2 berarti turunannya adalah E pangkat min Y2 ya, karena min kali min jadinya plus. Nah, ini berarti adalah FY2-nya. Nah, kalau mau cari FY3 harusnya sama aja dengan cara yang sama. Cuman kan fungsinya ininya diganti Y3. Jadi integral 0Y3 E pangkat min X dx. Nah, karena bentuknya tidak terlalu berbeda, maka nanti hasilnya adalah sama. 1 min E pangkat min Y3, karena kebetulan soalnya sama. Sementara untuk FY3-nya itu nanti adalah turunannya 1 di 1, 0. Berarti nanti turunannya itu adalah E pangkat min Y3 untuk FY3-nya. Nah, selanjutnya sudah dapat FY2, FY3, kita bisa masuk ke rumus G-nya. Nah, kalian bisa masuk ke rumusnya G23 dari Y2 dan Y3. Tadi rumusnya adalah N faktorial, N-nya 4. 4 faktorial per 4 faktorial Yes, pelunasnya udah selesai. Hah? Kamu bayar berapa? Aku bayar 10 juta, bunga per bulanannya itu 40.000. Sorry. Nah, kita masukin ke rumusnya. N faktorial di sini I min 1 faktorial, J min I min 1 faktorial, dan N min J faktorial. Nanti kalian semuanya masukin ke dalam rumus ini, maka nanti kamu akan dapatkan angka-angka sesuai dengan permintaannya ya. Jadi kamu masukkan nanti N faktorial, 4 faktorial, dan seterusnya. Nanti kita akan dapatkan nilai FKP-nya gitu. Kurang lebihnya seperti itu untuk materi statistik terurut hari ini. Silakan dicoba latihannya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.